ini. Karena keterbatasan kuota, kami sangat terpaksa membatasi gitu jumlah pesertaan, sehingga nanti dalam proses belajar tutorialnya bisa tetap kita jaga gitu prosesnya. Pendaftar kita batasi sampai 75 peserta. 75 peserta nantinya akan kita bagi ke dalam 3 kelompok, sehingga nanti bentuk tutorialnya akan jauh lebih sedikit dan bisa terfokus dalam hal kontrol terhadap kemampuan Bapak Ibu yang sudah diberikan oleh materi. Kemudian kami juga akan memberikan sertifikat. Kami akan memberikan e-sertifikat yang berupa sertifikat 32 jam. Namun ini dikeluarkan oleh LPK Diafragma, tapi tidak terdapat logo Kementerian Pendidikan. Kita belum sampaikan, kita belum bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, sehingga LPK-nya sertifikatnya merupakan sertifikat dari lembaga kami. Itu mudah-mudahan tetap masih bisa digunakan untuk Bapak Ibu yang berkepentingan menggunakan e-sertifikat seperti ini. Kemudian satu lagi sertifikat yang diberikan ada sertifikat partisipan yang sifatnya mengikuti kegiatan hari ini, namun tidak maksimal dalam hal mengerjakan tugas. Kami berharap keseluruhan peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal, sehingga nanti sertifikat yang diberikan adalah sertifikat 32 jam, sehingga bisa digunakan untuk penunjang kegiatan Bapak Ibu sehari-hari. Kemudian kami mengucapkan permohonan maaf jika terdapat banyak kesalahan dari kami yang terjadi ketika mulai proses pendaftaran. Misalkan ada yang kesulitan dalam hal mendaftar, kemudian ada yang salah transfer, atau misalkan salah menginput nama, kami harus melakukan konfirmasi dan cross check berkali-kali. Itu kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya begitu, cukup seperti itu, sehingga saya alihkan kepada sambutan Bapak Eko Supriyanto sekaligus Ketua Yayasan Diafragma Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ariwan Dwi Hasturo selaku Direktur Lembaga Pendidikan Keterampilan Diafragma. Untuk berikutnya langsung aja dengan Bapak Eko Supriyanto, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Yayasan Diafragma Indonesia Raya. Silakan Bapak Eko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan webinar ini. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita panjatkan dan kita hibahkan ke Nabi besar Muhammad SAW bagi yang beragama Muslim. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapat syafaat dari beliau. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Bapak Baron Jaya Santika, yang saya hormati para peserta, yang saya hormati para pembicara. Yang pertama adalah pembicara Bapak Rizky Pradana, SPD dari Sekolah Cita Buana Jakarta, dan konten kreator dengan nama beken Kesatria Petir. Kemudian pembicara yang kedua yaitu Ibu Endah Fajar, guru dari Sekolah Cikal Jakarta. Dan yang ketiga adalah Ibu Diana Sari DJ, SSI MT, yaitu Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda LPMP Lampung. Bapak Ibu sekalian,
kegiatan webinar ini diadakan oleh LPK Diafragma, di mana LPK Diafragma adalah salah satu bentuk dari kegiatan yang ada di Yayasan Diafragma Indonesia Raya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia, Ketua Panitia yaitu Bapak Ibrahim Latini, kemudian kepada Bapak Direktur LPK yaitu Bapak Ariwan Nastoro yang telah mempersiapkan kegiatan webinar ini dengan baik. Di samping itu kegiatan webinar ini memang dilaksanakan kita batasi hanya 75. Kenapa? Dengan momen 75 tahun kemerdekaan ini mudah-mudahan ini menjadi momen yang pas untuk merayakan kemerdekaan kita di tengah pandemi yang ada di negara kita ini. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan ini sangat berguna bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu guru. Tidak hanya sertifikatnya Bapak Ibu yang nanti dapatkan, tetapi ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Karena kondisi saat ini sangat dibutuhkan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, makanya dari LPK Diafragma sudah sangat baik mempersiapkan kegiatan ini sehingga kegiatan ini mudah-mudahan dapat menambah ilmu Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya yakin mungkin di antara para peserta sudah banyak yang terbiasa dengan Google Classroom, tetapi bukan kami menggurui Bapak Ibu sekalian, bukan dari LPK menggurui Bapak Ibu sekalian, bukan dari pembicara menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi kita hanya sharing berbagi sesuai dengan momennya ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sertifikat 32 jam ini memang mudah-mudahan ke depannya bisa, kalau seandainya untuk angka kredit, mudah-mudahan bisa dipakai untuk angka kredit poin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berguna, lancar. Dan satu lagi Bapak Ibu, kegiatan ini tidak hanya putus sampai di sini. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan kegiatan ini, bisa menghubungi Direktur LPK Diafragma. Nanti kita bisa datang ke sekolah Bapak Ibu. Tidak hanya secara daring, mungkin secara luring, secara tatap muka langsung. Kita bisa bersedia mengajarkan ke sekolah Bapak Ibu. Nanti untuk teknisnya bisa langsung disampaikan ke Bapak Direktur LPK Diafragma. Mungkin tidak banyak kata yang saya sampaikan, hanya itu saja sebagai sambutan kami dari Yayasan Diafragma Indonesia Raya. Semoga Bapak Ibu semua dapat menerima manfaat dari kegiatan ini dan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Suprianto, Sarjana Pendidikan sebagai Ketua Yayasan Diafragma. Berikutnya sekaligus pembuka acara ini yaitu sambutan dari Bapak Dewan Pembina Yayasan Diafragma Indonesia Raya, Bapak Baron Jaya Santika SPD. Dipersilakan Bapak Baron. Ya, terima kasih Pak Faisal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati para pembicara webinar hari ini yaitu Bapak Rizky Pradana, Ibu Endah Fajar, serta mungkin nanti di akhir sesi ya, bicara ada Ibu Diana Sari DJ. Wabil khusus senior saya yang sudah hadir di sini, udah Joni Arman Hamid, mohon izin udah terima kasih sudah mengikuti acara ini. Dan para peserta yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga nanti di akhir kita amin. Apa yang kita berkumpul di sini adalah dalam rangka sebagai kita yaitu selalu mencari solusi dalam mendidik siswa
kita. Ya, kita tidak boleh ya dengan keadaan apapun, karena mendidik anak bangsa adalah amanat yang udah kita emban sebagai guru atau dosen, dan pendidikan harus tetap berjalan dalam keadaan apapun. Baik, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, LPK Diafragma dan dihadapi sekarang ini. Kami mengajak kepada semuanya untuk dapat memanfaatkan segala yang ada untuk pembelajaran, khususnya yang disediakan oleh Google. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua, yang akhirnya akan berdampak baik kepada peserta didik kita. Karena profesi akan profesi, tapi personnya akan menjadikan perempuan yang sangat familiar dan dia manusia yang tidak ada bersamanya. Akhirnya terima kasih pada pembicara dan peserta. Allah meridhoi segala niat kita. Sebelum saya membuka ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diafragma. Semoga bahagia selalu, sehat selalu, dan terus semangat dalam membagi ilmu dan pengalaman untuk sesama. Dan semoga berkah di sisa umur yang ada. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta dan pembicara serta panitia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan topik Google Classroom dan aplikasi pendukung lainnya secara resmi saya buka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Baron Jaya Santika, Sarjana Pendidikan, berarti resmi acara workshop online pelatihan Google Classroom ini kita mulai. Berikutnya acara ini akan dipandu langsung oleh seorang ibu muda. Beliau adalah lulusan Universitas Negeri Jakarta. Aktivitasnya dulu di kelompok mahasiswa peminat fotografi KMPF UNJ Jakarta, yaitu Ibu Nanda Kirana. Ibu Nanda Kirana, semua kelengkapan fasilitas acara ini dipersilakan sepenuhnya kepada Ibu Nanda. Kami persilakan. Ibu Nanda bisa dimonitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua yang sudah hadir di webinar pelatihan Google Classroom dan aplikasi pendukung lainnya. Perkenalkan, nama saya Nanda Kirana dan saya akan menjadi moderator Ibu dan Bapak untuk pelatihan hari ini. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali mungkin untuk hari ini materi yang akan kita sama-sama belajar adalah yang pertama materi Google Classroom itu kurang lebih sekitar 45 menit. Lalu ada pembelajaran kolaboratif melalui Gdocs, Gsheet, dan Gslide. Lalu yang terakhir pembuatan assessment yang terintegrasi dengan Google Classroom. Maka dari itu dimohon untuk Bapak Ibu menyiapkan aplikasi-aplikasi terkait agar nanti ketika sesi pelatihan, maksudnya ketika sesi bekerja bersama ini sudah ready semua. Baik, sebelumnya saya perlu menjelaskan mungkin untuk Ibu Diana, pemateri ketiga, itu akan hadirnya di tanggal 28, yaitu di sesi terakhir. Jadi untuk hari ini pemateri kita adalah Bapak Rizky Pradana dan Ibu Ita saja.
Maka langsung saja untuk materi pertama, uh, materi Google Classroom dari Bapak Rizky Pradana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Kenalkan, saya Rizky Pradana. Saya kebetulan adalah guru di sekolah Cipta Buana. Ini bukan guru IT, gurunya guru drama. Kebetulan hobinya di IT. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini kita akan coba, saya akan share screen materi saya. Ya, suaranya kecil sekali ya. Wah, sebentar. Saya coba pakai headset. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Sangat jelas, Pak Rizky. Sangat jelas ya. Oke. Ya, saya akan mulai share screen apa yang menjadi pengantar dulu. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas. Jika nanti pada saat penyampaian dirasa terlalu cepat, silakan lakukan ingati saya, diketik di chatroom, Pak terlalu cepat gitu ya. Jadi supaya supaya lebih semua mendapat materi dengan baik. Jadi juga nggak mau terlalu cepat, oke? Dan materi yang saya akan sampaikan itu sebetulnya materi dasar sekali. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah bisa menggunakan Google Classroom, yang sudah biasa menggunakan Google Classroom, tapi saya harus mulai dari nol sekali, dari dasar, karena menurut survei saya masih banyak yang ada di level 1. Jadi saya akan mencoba menjelaskan dari paling dasar ya sampai hari ini kita akan coba sampai membuat kelas. Oke, membuat tugas, sorry. Kita akan mulai, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengantar Google Classroom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, nanti pertanyaan semua ada di chatroom. Ya, ini adalah pengantar Google Classroom. Saya akan mulai dari yang paling dasar sekali. Itu adalah anatomi Google Classroom. Kenapa saya mulai dari dasar? Karena saya merasa di beberapa pelatihan sebelumnya di tempat saya, itu saya sudah mulai panjang lebar, tiba-tiba di belakang ada ibu yang atau ada orang bapak-bapak yang lainnya, Pak, tombol ini di mana, tombol itu di mana. Makanya sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan dulu tombol-tombolnya, atau lokasi-lokasi di mana tombolnya. Ya, ini dia. Nah, ini ketika kita sudah login, saya sudah minta Bapak Ibu untuk login. Ini adalah kondisi kelas di mana Google Classroom-nya belum ada kelas sama sekali. Belum ada kelas sama sekali. Jadi masih kosong. Kita mulai dari yang paling kiri. Yang paling kiri ini adalah menu. Ya. Ini menu untuk kita bisa masuk ke dalam menu utama. Jadi ada setting di situ, nanti ada kelas, ada arsip, dan segala ada review. Nah, kemudian di sebelah sini ada, di sebelah kanan ada tombol tanda plus ini untuk membuat atau bergabung dengan kelas. Lalu di sebelahnya lagi ada tombol app drawer. App drawer ini adalah tombol yang kita gunakan untuk mengakses aplikasi Google yang lainnya, termasuk Meet ini. Yang berikutnya paling pojok itu adalah akun kita. Kalau kita bikin ini akun kita yang ada di Google Classroom, yang kita pakai dalam Google Classroom ini. Suaranya putus-putus ya. Mohon maaf kalau ada informasi segera disampaikan ya. Oke. Lalu, apakah sudah jelas Bapak Ibu? Oke. Lalu lanjut ke berikutnya ada
Nah, ketika tadi kita klik menu, itu muncullah seperti ini. Classes, calendar, archive, classes, dan setting. Kebetulan yang saya pakai itu aplikasi Google Classroom dengan akun pribadi. Jadi ini ada akun pribadi yang gratisan. Ya, oke, kita lanjut. Classes ini fungsinya adalah untuk kita melihat seandainya kita ada di dalam kelas kita akan kembali ke lobby utama. Kalau kita klik classes, maka kita akan kembali ke lobby utama. Lalu di bawah ada kalender, di mana kita bisa melihat tenggat waktu, jadwal kita belajar dengan anak-anak, dan segala macamnya. Archive class itu adalah tempat di mana saya menyimpan kelas-kelas yang sudah lewat. Jadi kelas yang sudah lewat saya simpan di sini. Jadi kalau saya klik ini, nanti muncul kelas-kelas yang sebelumnya pernah saya ajar dengan menggunakan Google Classroom. Yang di bawahnya adalah setting. Setting ini untuk menyetel sesuai kebutuhan kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini ketika kita sudah masuk ke dalam kelas. Ke dalam kelas ini bentuknya seperti ini. Di bawah di atas ada stream, ada classwork, ada people, ada grades. Kebetulan saya pakai yang versi bahasa Inggris. Kalau stream ini adalah aliran dalam bahasa Indonesianya, tapi di sini adalah tempat komunikasi utama, lobbynya. Lobbynya buat anak-anak untuk bisa komunikasi dengan kita dan dengan co-teacher yang ada di kelas ini. Lalu berikutnya ada classwork. Classwork itu isinya adalah di mana kita menempatkan tugas-tugas, membuat tugas dan melihat list tugas. Nah, list tugas yang sudah dibuat sebetulnya juga tampil di stream ini. Jadi stream ini benar-benar jadi lobby utama di mana kita bisa melihat, tugas-tugas dan komunikasi dengan anak-anak. Lalu people ini kita bisa melihat anggota kelas kita, mulai dari partner kita mengajar dan juga murid-murid kita. Dan kita akan bisa menambahkan kelas melalui tab people ini atau tab anggota kelas. Nah, selanjutnya adalah grades. Ini tempat kita melihat nilai kita. Setelah kita selesai pengajaran. Jadi kita bisa langsung kumpulkan semua nilai di sini dan direkap. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bawah ini ada upcoming no work due soon. Tidak ada pekerjaan yang belum dikerjakan. Jadi di sini di upcoming ini itu adalah tempat di mana semua notifikasi kita yang ada dalam kelas, misalnya ada tugas di kelas itu akan muncul di sini. Ada due date, ada anak-anak yang belum mengerjakan tugas di sini ada. Atau jadwal meeting juga ada di sini muncul. Ya. Di sini start something with your class, kita bisa bikin pengumuman, kita bisa say hi ke anak-anak melalui kolom ini. Ya. Atau mungkin anak-anak kalau kita setting bisa untuk komunikasi sama kita, ya mereka akan bisa komunikasi dengan kita di kolom ini juga. Begitu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara membuka kelas? Tadi saya bilang membuka kelas itu adalah menggunakan tanda plus tadi. Lalu klik create class, membuat kelas. Klik continue jika muncul notifikasi. Ada notifikasi kalau kita pakai akun gratis, kita akan muncul notifikasi. Ya, ketik nama kelas dengan format yang ada di situ dan kelas sudah jadi. Mari kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, ini dia. Kita klik tanda plus di sini akan muncul join class dan create class. Karena ini pakai akun pribadi, jadi dua-duanya muncul. Kita bisa gabung dalam kelas sebagai student, sebagai siswa, juga bisa membuat kelas sebagai guru. Di sini kita bisa lakukan itu. Ya.
Nah, setelah kita pilih create class, nah karena pakai akun pribadi, maka kita akan muncul notifikasi seperti ini. Bahwa di sini disampaikan bahwa ini dibilangin sama dia bahwa kita pakai akun pribadi dan harusnya pakai akun G Suite for Education. Dan Google menyiapkan akun itu gratis dengan syarat. Ya, karena saya anggap semuanya belum punya akun Google Suite for Education, jadi saya pakai yang gratisan. Oke, di sini kita klik continue saja. Lalu isi kelasnya, kelas berapa, nama kelasnya apa, misalnya kalau kita kelas 1, terus seksinya apa, seksi itu lebih kepada, kalau saya pakai nama sekolah di sini, biasanya gitu. Subjek itu apa, bidang studi yang kita ajarkan. Kalau room, biasanya saya tulis nama saya, karena ini ruangan saya, seperti itu. Tapi terserah Bapak Ibu bagaimana mengisinya, tapi yang pasti ya harap diisi dengan jelas di nama kelasnya. Berikut yang sudah saya isi. Nah, karena saya ngajar drama, saya maka isi drama kelas 5. Seksi sekolah dasar, drama SBDP, room drama, ruang drama. Jadi ruang drama cukup terkenal di sekolah saya, jadi saya pakai ruang drama. Oke, sampai di sini langsung klik create. Kalau sudah jadi, akan seperti ini bentuknya. Nah, akan seperti ini bentuknya. Sudah jadi ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Kita menambahkan murid dan guru. Ini kita teori dulu ya Bapak Ibu ya. Habis ini kita langsung praktik menggunakan aplikasinya langsung. Oke. Kita menambahkan murid dan guru. Kita akan masuk. Nah, ada 3 cara menambahkan murid. Menggunakan kode kelas yang pertama. Ini ketika dengan kode kelas ini, murid langsung masuk. Tanpa kita admit, tanpa kita approve, ketika dia masuk menggunakan kode, maka dia langsung masuk. Ya. Menggunakan link undangan. Murid juga bisa langsung masuk jika dia sudah membuka link tersebut di browser dan dia klik join. Maka dia langsung masuk tanpa approval kita. Nah, yang ketiga adalah menambahkan manual. Murid harus klik accept. Ya, harus klik accept untuk bisa masuk. Kita manual bagaimana nanti dijelaskan ya. Kita akan mulai dengan yang metode pertama. Menggunakan kode. Copy kode yang ada di header top kelas. Tadi ada header top kelas yang warna ungu. Di situ ada kode kelas kita. Ya. Yang kedua, kita copy kode kelas itu dan share ke murid. Murid akan masukkan kode saat klik tanda plus tadi, kemudian klik bergabung atau join dengan kelas. Ya, ada kolom buat masukkan kode dan klik join. Nah, di sini Bu kodenya. Kode kelasnya ada di sini. Kalau kode kelas saya berarti MFNOHYD. Ini kode saya. Jadi cukup di copy ini, kirim ke kelasnya. Saya rasa ini dasar sekali ya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham ini. Tapi just in case masih ada yang belum bisa, saya ulang dari awal. Oke, ini yang kedua. Nah, kalau kita klik tanda kotak tadi, kotak yang ini di bawah, tanda yang di sini nih, maka dia akan muncul besar seperti ini. Kita tinggal copy saja, kita sorot, atau kita select, kita copy. Oke, lanjut. Menggunakan link undangan, klik logo full screen atau display di top header class, lalu klik copy invitation link, salin link undangan, kemudian share link ini kepada murid Bapak Ibu. Jadi kalau emang mereka nggak perlu buka Google Classroom, langsung aja kasih linknya. Ketika dia klik link itu, maka akan diarahkan langsung ke Google Classroom. Ya, langsung dia klik join. Nah, di sini nih, copy invite link. Ada copy invite link di sini adanya. Ya. Nah, menambahkan murid manual.
Menambahkan murid manual ini agak tricky Bapak Ibu, karena di Google sendiri masih ada sedikit bugs. Jadi kadang-kadang kalau kita masukkan lewat sini suka tidak muncul di Google Classroom anak-anak. Jadi kalau di sini kita invite murid secara manual, anak-anak harus buka Google Classroom-nya di classes, di lobby utamanya, dia harus klik join atau accept. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah kita klik tab people, yang tadi di atas itu ada stream, classwork, people, sama grade, kita klik people. Lalu kita klik logo tambahkan orang seperti ini. Ya, kita ketik alamat email siswa, atau bisa kita copy paste langsung dari Excel untuk menambahkan sekaligus banyak. Ya, lalu klik invite atau undang. Seperti ini. Nah, logo people-nya di sini. Kita klik people tab, logo ini. Lalu kita masukkan, nah, nama anak di sini. Type a name or email. Type a mail or email. A name or email, sorry. Kita tulis nama anak di sini. Biasanya kita harus tulis alamat email lengkap, baru dia akan muncul di bawah. Kita bisa klik. Nah, kalau kita copy paste, langsung saja copy dari file Excel, kita masukkan ke sini. Langsung kita klik enter, setelah itu baru invite. Ya, sampai di sini, kemudian, sebelum saya masuk ke prosedur praktek, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Untuk cara ketiga diulangi lagi Pak. Oke, ketiga tadi ya. Oke, cara ketiga nih ya. Oke, kita mulai dari sini. Menambahkan murid secara manual. Kita klik tab people. Di atas tuh tadi ada stream, classwork, people, sama grades. Kita klik people. Lalu kita klik logo student, ketik alamat email siswa, ya, atau bisa copy paste dari Excel untuk menambahkan sekaligus banyak, dan kita klik invite atau undang. Seperti ini people-nya di sini, tab people-nya, lalu akan muncul seperti ini. Kita klik tambahkan student, ya, kita klik alamat emailnya di sini. Nah, kekurangannya menggunakan ini adalah siswa bisa saja tidak menerima invitation kita. Siswa bisa saja tidak mengklik join kelas kita. Ya, sama hal sebetulnya dengan yang tadi, cuman kalau ini benar-benar kita harus nunggu. Tapi kalau kode tadi kita bisa minta langsung, pas kita masukin kodenya, atau segala macam, atau bisa dengan cara yang link jadi ya. Nah, kalau ini benar-benar nanti mengandalkan notifikasi dari Google kepada Classroom-nya anak-anak. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Bentar. Oke. Sebelum saya masuk praktek, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Maksimal siswa mungkin Pak Rizky. Maksimal siswa? Apakah ada maksimalnya untuk berapa siswa yang bisa masuk dalam satu kelas? Oke. Kalau untuk akun yang bayar itu bisa 1.000 siswa untuk akun yang bayar. Nah, jadi itu kita bisa masukin 1.000 orang di situ. Tapi kan nggak mungkin juga kita masuk 1.000 orang di situ ya. Tapi kalau untuk akun pribadi itu maksimal 250 orang.
Ya, 250 untuk orang, pribadi untuk akun minimal pribadi, 250 1000 orang untuk satu kelas. Ya. Dan ini ada perbedaannya. Untuk akun pribadi itu kita tidak bisa menginvite orang tua untuk gabung di Google Classroom kita. Untuk akun yang punya sekolah atau akun G Suite, kalau di DKI sudah disiapkan oleh Pemdanya, oleh Pemprov-nya, kita undang email orang tua. Itu orang tua bisa tahu anak dalam kelas. Itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi sampai di sini? Silahkan. itu ada pertanyaan bagaimana praktek untuk invite siswa dengan Excel. Oke, saya akan coba. Sebetulnya gampang, tinggal kita copy paste saja langsung, kita klik enter. Jadi kita sorot kolom email anak-anak itu semuanya yang mau kita invite, sorot semuanya. Setelah ada dia vertikal ke bawah, kita sorot, lalu kita copy, langsung kita paste aja di kolom yang tadi, di kolom yang ini nih, di kolom yang ini. Di kolom yang ini kita paste saja. Setelah selesai paste, tekan enter. Setelah enter, baru invite. Gitu ya. Jadi seperti itu. Karena saya nggak punya list email anak-anak murid saya, jadi kalau saya invite, nanti masuk semua anak murid saya di sini. Kalau di handphone, ada kode kelasnya. Di bagian setting pojok kanan atas ada kuning ya. Oke. Nanti saya akan coba buka via handphone. Saya akan share screen via handphone untuk melihat bagaimana fitur yang ada di handphone. Oke, sekarang kita langsung praktek. Ya, kita langsung lanjut praktek. Saya akan stop share screen. Nah, kita akan ke share screen menggunakan yang ini. Oke, mana tadi? Oke. Ini screen saya sebentar. Jadi ini kita akan praktek ya. Kita akan langsung lihat apa yang ada di Google Classroom. Ini ada di kolom kelas. Saya akan masuk ke kelas dulu, ke kelas. Ya. Kita akan kembali ke halaman utama. Kita klik classes. Jadi ada 2 kelas di sini. Ada 2 kelas di sini. Dan kalau di kolom utama ini, di lobby utama ini, kita di tiap kartu kelas itu ada notifikasi. Siapa ini ada tugas-tugas yang mesti dikerjakan. Hari ini ada tugas yang mesti dikerjakan, yaitu ini, ada pertanyaan dan segala macamnya. Ya, oke. Sekarang kita sini review. Sebagai guru kita bisa lihat tugas murid yang sudah dikumpulkan mana saja. Kita bisa review di sini. Kalender untuk merencanakan dan memulai event atau melihat tenggat waktu pembelajaran. Jadi semua tugas yang kita masukkan ke sini akan masuk di Google Kalendernya anak-anak. Dia akan muncul di notifikasi sebetulnya. Ya. Nah, di sini itu tadi ada main menu, ada classes, calendar, to review, kelas saya ada 2, archive class sama settings. Nah, kita bisa lihat di kolom ini, di archive class ini kita bisa lihat ada kelas-kelas yang pernah saya ampu sebelumnya, banyak di sini ya. Jadi ini sudah selesai semuanya, materinya sudah anaknya sudah naik kelas semua ya. Kita back review. Sekarang kita akan praktek membuat kelas ya. Kita akan praktek membuat kelas. Kita akan langsung membuat kelas di sini live step by step. Oke, sebentar. Kita klik tanda plus di sini.
Kita pilih create class karena kita adalah guru. Kita create class, kita klik. Nah, kan muncul notifikasi tadi, kita klik centang aja di sini, update and understand above notice. Kita continue. Nah, kita masukin nama kelasnya apa misalnya? Nama kelas saya drama kelas 6 misalnya. Sekolah Dasar Islam misalnya Diatur Rahma. Subjeknya drama SBDP. Roomnya kelas drama Pak Rizky. Kita klik create. Tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Kelas sudah jadi, tapi belum ada orangnya. Nah, di header ini, kenapa dari tadi header saya ungu terus? Karena ada keyword drama di sini. Jadi, sistem Google membaca ini di subjeknya drama, maka temanya disesuaikan dengan subjeknya, subjek drama. Kalau Ibu tulis matematika, dia akan muncul gambar yang lain, warna yang lain. Fungsinya apa? Nanti di anak-anak akan muncul dengan warna yang berbeda setiap bidang studi yang diampu. Ya, ini halaman utama streamnya. Ya, di sini ada classwork, begini isinya. Di sini ada people, di sini ada grades. Grades belum ada karena belum ada murid sama sekali. Bapak Ibu bisa langsung praktek sendiri ya di laptop masing-masing ya. Jadi sambil dipraktekkan, jika ada masalah langsung tanyakan ke saya. Sekarang kita kelas sudah jadi, kita akan coba menambahkan murid. Siapa yang mau menjadi murid saya di sini? Saya butuh volunteer 10 orang. Saya akan kirim kodenya. Atau juga saya kirim deh. Ibu Bapak lihat sendiri kodenya di kelas saya ini. Saya akan besarkan. Siapa yang bergabung di kelas saya? Silakan. Bapak Ibu silakan coba bergabung di kelas saya dengan kode AJ6 O2IG. Silakan Bapak Ibu bergabung di kelas saya. 10 atau 20 orang nggak apa-apa, silakan. Ya. Tenang, habis itu saya hapus kelasnya. Nanti Ibu akan masuk ke kelas khusus pelatihan, di mana nanti ada tugas-tugas buat Bapak Ibu untuk dikerjakan. Sementara link join class-nya. Tadi Pak Eko minta klik link join-nya. Saya akan share di chat room ya. Nah, kalau pakai ini, Bapak Ibu, kalau pakai ini, kode ini, cara gabungnya tadi, ya. Ibu tinggal copy atau tinggal lihat saja, catat kodenya. Bapak Ibu tinggal masuk ke kelas, klik tanda ini, join a class, lalu klik join class atau bergabung kelas. Klik join, lalu masukkan kodenya di sini. Masukkan kodenya di sini Bapak Ibu. Lalu masukkan ke sini, lalu sudah bergabung. Ya, copy dan klik join di atas sini. Di pojok atas ada klik join. Kalau sudah copy kodenya ke sini, masuk ke sini ke join. Nah, saya ulang lagi ya. Sebentar. Untuk masuk ke sini, untuk masuk kelas saya tadi menggunakan kode yang tadi, tinggal klik tanda plus, join class dengan kode. Copy kodenya di sini, lalu klik join. Kalau untuk linknya saya akan share sebentar. Untuk linknya saya akan share ke Bapak Ibu melalui chat room. Ya, saya akan silahkan ini menggunakan kode link. Silahkan gabung di kelas saya. Sudah. Saya lihat people nih, sudah nambah belum murid saya nih?
Refresh. Wah, sudah banyak. Saya minta 20. Banyak ternyata. Ada 24, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, sudah banyak nih murid yang masuk. Kan langsung masuk. Enak, sudah selesai sampai di sini. Nah, kita mau nambahin co-teacher atau guru pendamping atau partner kita ngajar. Itu bisa melalui melalui tombol yang ini Bapak Ibu. Kalau tadi di siswa kita klik yang ini, ya. Kalau sekarang, kalau untuk guru kita masukkan di kolom yang ini. Nah, kalau guru hanya bisa di-invite dengan email. Ya, guru hanya bisa di-invite dengan email. Kita bisa masukkan alamat email di sini, langsung kita klik invite. Seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini. Misal ya, sampai di sini. Ini sudah selesai kita bikin kelas, sudah ada stream, sudah bergabung. Silahkan komentar di streamnya. Ini bisa saya matiin nih. Misalnya kita pengen kelasnya sunyi, saya bisa matiin supaya muridnya nggak notifikasi penting tidak ke push ke bawah. Saya bisa matiin. Matiinnya bagaimana? Ada di sini. Setting di bawah. Nah kita masuk ke kelas setting ya. Oke, ulang. Saya akan perlihatkan cara untuk mengatur akses kepada stream. Siapa saja yang bisa menulis dan memberikan komentar di stream. Kita klik logo Gerinda Gear yang ada di sebelah app drawer. Kita klik. Nah, ini ada class detail tadi kan. Kita punya class details yang tadi sudah ditulis. Kita bisa masuk ke general. Di sini ada invite code, ya, enable semuanya. Ada invite link, ada class code. Nah, ada stream. Nah, di stream ini kita bisa setting. Student can post and comment. Kalau dengan seperti ini, siswa bisa posting apapun, bisa saling mengkomentari. Kalau untuk kelas yang sangat aktif, bisa terjadi bullying di sini. Jadi biasanya saya membatasi mereka hanya bisa komen, ya. Atau misalnya saya pengen kelasnya agak sunyi untuk bisa fokus pada pekerjaannya, maka saya akan klik only teacher can post or comment. Kalau di sini student can only comment. Siswa hanya bisa komentar tanpa bisa posting. Kalau yang atas, komentar dan posting dua-duanya bisa. Oke. Nah, di bawahnya lagi ada class work on the stream. Notifikasinya, kalau kita bikin tugas, notifikasinya akan muncul di stream tadi. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, ada yang full muncul seperti halnya di classwork, ada yang condense itu dikecilin, cuma satu baris saja. Ada yang tidak tampil sama sekali, ini enggak. Biasanya saya akan pakai yang tengah nih, show condense notification. Jadi anak-anak sekedar tahu saja, jadi tinggal dia klik, dia akan masuk ke dalam classwork tadi, penugasan. Oke. So deleted items. Jadi kalau sini saya ini postingan anak murid yang saya hapus, saya umpetin, ya, nggak bisa ada yang lihat. Nah, di bawah ini ada grading. Kita akan bahas grading nanti di materi pembuatan tugas. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan, ada kesulitan, atau apakah saya terlalu cepat? Silahkan disampaikan sebelum saya masuk ke materi membuat tugas. Silakan, Pak Rizky, boleh diulang tahap-tahapan? Yang mana, Pak Joni? Bisa di-review balik nggak? Ke kelas tadi ya? Ya.
Oke, silakan. Ya, sampai sini ini apa lagi nih? Oke, tadi Oke. saya sampaikan bagaimana menyeting atau menyetel keadaan di stream. Apakah siswa bisa menuliskan sesuatu? Apakah siswa hanya bisa komentar? Apakah siswa hanya bisa membaca saja tanpa komentar dan posting? Kok begini, di tempat saya kok ada stream, class word, people saja, tidak ada gerindanya ini salah di mana? Nah, kalau Bapak tergabung sebagai murid, maka hanya ada 3. Itu Hanya masalahnya. stream, class word, people. Ya, kalau tergabung sebagai murid, seperti itu. Nah, Tadi kan saya dimasukin di murid. Kemudian ngomongnya yang begini kan bingung. nah, enggak, tadi Gerindanya kan nggak ada lah. ya setelah ini kan saya masih mau mendemonstrasikan ini keadaannya seperti ini. Nanti Bapak Iya, juga kan masuk saya yang sebagai murid. Nah, setelah ini saya akan minta Bapak untuk praktek sendiri. Silakan dicoba membuat kelas sampai selesai, sampai bisa memasukkan orang. Paling tidak 1 orang lah, atau 2 orang, silahkan. Dipraktekkan di masing-masing komputernya. Itu jika ada masalah, silahkan ditanyakan. Oke. Ini kita nanti dibagi room nggak nih? Nah, sementara ini enggak Pak Joni. Jadi nanti setelah materi selesai, saya akan minta Bapak Ibu bergabung ke satu Google Classroom sebagai siswa. Nanti di situ ada penugasan, Bapak Ibu silakan lakukan penugasan di situ dan mengumpulkan tugasnya sebagai bukti Bapak Ibu sudah melakukan praktek dari apa yang saya sampaikan. Gitu. Saya panggil Ya. Bung aja ya, pakai Bapak agak riskan. Siap. Boleh ya? Bung atau udah. Rizky saya panggil Bapak, nanti ketuaan kamu. Siap. Pakai Bung aja deh biar enakan. Siap. Oke, Bung Rizky, ini next-nya apa lagi nih? Kita Nah. udah dapat. Oke. Nah, Berarti kita review balik ya. Kita bikin feature baru dengan membuat kelas baru gitu. Ya, Bisa kita makanya keluar ya. sekarang saya minta Bapak Ibu semua untuk balik ke sini, ke main menu. Bapak Ibu klik classes. Ya. Nah, dari sini silakan buat kelas Bapak Ibu sendiri. Terserah, mau seperti apa bentuknya terserah. Ini belum penugasan, Oke. tapi saya minta Bapak Ibu praktek. Apakah di praktek ini ada sebelum kita lanjut nanti mengerjakan tugas atau tugas. Oke. Dicoba masing-masing untuk membuat kelas. Kalau yang sudah punya kelas, ya tunggu, ada yang belum, mungkin ada yang sedang mencoba untuk membuat kelas. Tadi ada pertanyaan di kolom chatroom. Bentar, kita cek. Oh, saya nggak bisa, saya ya bisa masuk kelas code-nya AJ6. Saya pakai HP nih, gimana praktek create class? Oke. Nah, sebentar ya, saya coba minta tolong untuk Bapak host untuk admit saya di Zoom. Saya akan menggunakan HP untuk memberi contoh. Ya, sebentar. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lain mungkin terkait teknis, bisa ditanyakan via chatroom ya. Nanti akan dijawab oleh baik panitia maupun pemateri. Oke, saya akan coba share. Saya akan coba share menggunakan handphone. Jangan step by step.
Saya akan coba share option. Oke, saya akan share screen. Screen, start now. Saya akan masuk ke Google Classroom di sini. Ini kelas, saya akan pilih akun yang saya pakai dulu. Bapak Ibu bisa lihat, ini akun saya yang tadi. Nah, sudah ada kelas 6. Bagaimana caranya membuat kelas di sini? Ya, di bawah ini Bapak Ibu ada tombol, saya akan bantu untuk annotate. Ya, benar Bapak Ibu ya. Oke. Saya di sini ada, di bawah ini ada tanda plus di bawah kanan. Di bawah kanan ada tanda plus. Ibu, Bapak, atau rekan-rekan tolong diklik untuk membuat kelas. Akan muncul pilihan create class atau join class di bawah. Kalau kita mau gabung, kita klik join class, masukkan kode yang tadi. Kalau kita mau buat kelas, kita klik create class. Ya, seperti ini. Ini yang menggunakan handphone. Seperti ini. Jadi, tinggal masukkan nama, section, room, subject. Ya, sisanya sama. Akan larinya sama. Setelah selesai nanti akan seperti ini. Nah, ini tampilan yang ada di handphone. Ya. Di bawah, kalau di sini ada stream, classwork, people. Memang ada perbedaan fitur untuk menggunakan handphone dan menggunakan desktop. Menggunakan handphone, fitur grades tidak muncul. Hanya sampai di people. Karena kita bisa lihat settingnya. Ya, di sini kita bisa lihat settingnya. Dan di sini kita tidak bisa setting grade sistemnya. Hanya bisa setting sampai general. Apa yang terjadi di classroom, di stream setting, dan di classwork. Oke. Seperti ini. Bisa di save. Nah. Di bawah ada stream, classwork, people. Kalau di desktop tadi, dia adanya di atas tab-nya. Tab stream, tab classwork, tab people, dan tab grades. Kalau untuk di handphone cuma ada 3 sampai di people. Coba kita lihat yang ada di people ya. Nah, ini sudah ada banyak, ada Aprilia Herpik, Pak Atma, dan yang lainnya sudah masuk di sini. Ini sebagai siswa, jadi mungkin tampilannya nanti akan berbeda dengan sebagai guru. Ya. Nah, kalau di handphone dia bisa ini nanti aplikasi yang lagi. Ini bisa select student. Ya, kita bisa start. Nah, absen ada nggak? Atau panggil dulu orangnya. Next. Ya, bisa seperti ini. Kalau semuanya standby menggunakan Classroom di handphone. Ya. Lalu seperti ini tampilannya di handphone sama di laptop dan di desktop agak berbeda. Coba kita ke classwork. Belum ada classwork. Kita belum masuk materi menulis atau membuat tugas. Silahkan. Saya sudah coba tampilan nama saya tidak muncul. Bu moderator mungkin bisa dipilih. Ya. Ini tampilan nama saya sudah coba, tampilan nama saya tidak muncul. Oke. Ini yang mana ya? Sudah coba yang mana ya ini? Jadi saya sudah coba. Halo, saya sudah coba. Ya, silakan menyapa. Di yang mengedit kelas, nama-nama kelas apa? Sudah membuat kelas tadi Bu. Terus nama kelas saya sudah cantumkan seperti urutan tadi. Kan itu ada 4 isian itu, nama kelas, bagian, kepelajaran, dan ruang. Yang muncul hanya 2 di atas saja. Iya, betul. Kalau yang saya lihat yang contoh kelasnya drama kelas 6,
itu kan ada 3 baris yang muncul ya. Drama kelas 6, Sekolah Dasar Islam Diafragma, terus Satria Petir. Nah, kalau di saya hanya muncul 2 baris dan bawahnya 0 siswa gitu. Seperti ini nggak Bu? Tadi Bu pakai laptop ya Bu ya? Ya. Kalau pakai laptop sebentar saya cek. Oke. Kalau pakai laptop itu memang kalau Ibu bisa lihat nama gurunya, nama siapa yang memiliki kelas. Kalau sebagai siswa, kalau sebagai pengampu, dia tidak ada nama ibunya. Tapi di siswa itu akan muncul nama ibu. Oh gitu. Iya. Nama orang yang membuat kelas itu akan muncul di bawahnya. Gitu. Ya, jadi begitu Ibu ya. Jadi ada lagi, Pak Sofian bagaimana Pak Sofian? Tadi ada yang minta pakai handphone Pak Sofian. Muhammad Sofian, saya pakai HP ini, bagaimana praktek kelasnya? Pak, sudah dicoba Bapak Sofian? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut membuat tugas Bapak Ibu ya. Saya akan matikan dulu. Tadi Pak Rizky tadi ada yang bertanya kalau misalnya mau menghapus murid siswa karena mungkin ada siswa yang akunnya bergonta-ganti gitu. Itu bagaimana? Ya, kita akan coba praktekin langsung ya. Bagaimana menghapus murid tadi sudah ada di drama kelas 6. Wah, ini ada ya mau hapus, saya mohon maaf ya, saya hapus sebagai contoh. Saya pilih random aja ya. Oke, ini karena nggak ada fotonya saya hapus. Tinggal klik ini aja nih. Centang di sini kita pilih karena di samping nama itu sebelah kirinya ada kotak. Ini kotak checkbox. Kita cek. Nah, cek dulu Pak. Ya, kita cek. Nama yang mau kita hapus kita cek. Share screen. Lalu, belum share screen ya, maaf. Lupa. Maaf. Oke, sebentar. Saya ke ini nih. Ya, di sini. Jadi di sebelah kolom nama itu, di sebelah nama ada checkbox. Checkboxnya kita cek. Klik. Ada berapa lagi nih? Misalnya 1 orang atau ada 3 orang. Wah, nggak pakai nama nih. Mohon maaf ya kalau saya remove sebentar ya, karena ini juga masih kelas praktek. Kita langsung klik action. Kalau sudah semua kita klik, sudah 2 orang misalnya kita mau remove. Kita mau remove 2 orang, kita sudah selesai di checkbox namanya, kita klik action. Ini ada email, remove, dan mute. Kalau kita email, biasanya kita memberikan pengingat. Ya, kita berikan pengingat email, apakah dia sudah mengerjakan tugas atau belum. Lalu ada remove. Nah, remove ini kita klik untuk menghapus anak ini dari kelas kita. Ya, kita klik remove. Kalau mute, walaupun tadi kita bisa di stream tadi kita setting siswa bisa posting dan bisa kasih komentar, tapi kalau anak ini saya klik mute, maka dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, maka dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita mute sih dia. Sekarang kita coba remove. Mohon maaf Bu Siti Aminah, yang saya remove. Klik. Nah, tanya lagi nih, yakin nih mau remove 2 siswa ini? Sementara ini saya remove dulu ya. Klik remove. Maka dia tidak akan ada lagi di kelas saya. Meskipun di mute, apakah dia masih bisa kirim tugas? Masih bisa. Masih bisa kirim tugas. Yang di mute adalah misalnya nih anak kok bawel banget ya, ngomong chatting mulu atau kirim posting yang misalnya bully atau misalnya amit-amit dia posting ngata-ngatain temennya gitu, jangan sampai. Kita langsung mute saja. Di stream yang di mute, betul. Kalau tugas masih bisa ngumpulin. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaannya, Bu Nanda, silakan. Kalau ini ada menghapus kelas.
Tapi mungkin itu nanti kali ya Pak, kan tadi mau lanjut ke classwork. Betul. Menghapus kelasnya nggak bisa dihapus Pak, tapi di archive. Ya, saya jawab gitu aja ya. Oke, kalau sudah selesai, ada lagi? Oke. Sebelum masuk ke classwork ini bisa dijelaskan singkat bedanya apa sih Pak stream dan classwork itu, karena takutnya mungkin ada beberapa yang masih bingung gitu bedanya stream sama classwork apa, karena kan begitu kita masukkan langsung masuknya ke stream tuh gitu. Iya, stream itu adalah istilahnya lobby, halaman utama kelas kita, di mana kita ketemu, kita bercanda, kita ketawa, ya ngobrol sama teman-teman, di pengumuman gitu kan, ya ruang kelas utamanya. Nah, istilahnya kalau di Facebook itu wall, so timeline, kalau di mana ya? Ya di Facebook timeline. Ya, di Twitter juga timeline kita di sini adanya nih. Ya, seperti itu. Jadi ini tempat di mana kita interaksi sama murid kita, komunikasi, bercanda pun sebetulnya nggak masalah di sini. Panjang sesuai dengan kaidahnya. Gitu. Nah, kalau di classwork, ini adalah tempat kita membuat tugas. Kalau sebagai guru, kita membuat tugas. Ya, sebagai murid, mereka mengerjakan tugas. Yang bisa klik tugas mana yang belum dikerjakan, kita kerjakan langsung. Oke? Oke. Mungkin langsung. Iya, langsung membuat tugas ya. Saya stop dulu yang ini. Oke, kita langsung membuat tugas. Masih nunggu. Nggak bisa. Oke. Membuat tugas di Google Classroom. Siap, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut. Nah, sebelum membuat tugas, baiknya kita siapkan dulu sistem penilaian kita atau grading system kita. Apakah kita mau pakai nanti tugasnya, ada berapa jenis tugas, ada kategori tugasnya, lalu persentasenya berapa, ataukah mau total poin saja, kita total, atau bagaimana, kita akan lihat. Sistem penilaian di Google Classroom ada dua. Ada total poin, nilai keseluruhan, ya. Ada weighted by category. Jadi dibobot berdasarkan penilaian kategorinya. Jadi ada bobotan. Ada misalnya esai sekian persen, tugas praktek sekian persen, teori sekian persen. Jadi sesuai dengan kebutuhan kelas Bapak, Ibu. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, untuk total poin seperti ini. Kita mentotal poinnya, misalnya masing-masing itu 100, 100, 100. Ya, total misalnya jadi 185 per 200, jadinya 92%. Ini nilai keseluruhannya. Seperti itu. Nanti kategorinya di mana kita akan sampaikan nanti setelah ini. Lalu di sini seperti halnya kita tidak ada pembobotan di sini. Jadi semua tugas 100, 100, 100 nilai maksimalnya. Nanti tinggal kita kalikan saja dengan total jumlahnya nilai anak berapa persen dari total nilai 100%-nya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, bobot. Pembobotan ini kayaknya sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu. Misalnya kita bisa bikin nilai kelas, nilai PR ya cuma 10% misalnya. Nilai tugas harian nilainya 20%, sampai ulangan, sampai tugas sumatif, itu kita jadi total menjadi 100%. Jadi masing-masing punya bobot masing-masing. Jadi ini sebetulnya sudah bisa dipahamin. Ya. Nah, bagaimana memilih grading sistemnya?
Nah, itu kita tadi buka klik setting, kita masuk dalam kelas dulu. Kita masuk ke dalam kelas dulu, lalu kita klik Gear tadi, logo setting. Setelah itu kita scroll ke bawah, di seksi paling bawah ada grade, ya, ada grade system. Dan nanti kita pilih ada no overall grade, jadi tidak dihitung total, terus jadi hanya dihitung per tugas saja. Ada total point, ada weighted by category. Lalu, tapi pilih juga apakah siswa bisa melihat nilai keseluruhannya atau tidak. Ini opsional, tidak wajib. Jadi kalau saya biasanya saya akan kasih lihat supaya anak-anak tahu, wah nilai saya masih kurang nih. Nilai saya masih kurang dari target dia, seperti itu. Lalu kita klik save di pojok kanan atas. Nah, kemudian setup sistem total points, nilai keseluruhannya. Ya, kita pakai misalnya sistem gradingnya total point atau nilai keseluruhan. Setelah tadi kita pilih total points, kita klik di bawahnya ada add grade categories. Kita bikin kategorinya misalnya esai atau PR atau formatif atau sumatif. Kita tulis semuanya di sini. Nilainya semua kasih nilai kualitas 100. Ya. Atau 10 juga bisa. 10 total sekian atau 5 total sekian. Ini nilai maksimal masing-masing tugas. Nah, setelah selesai esai, kita tambah lagi add grade kategori. Kita ulangi beberapa kali sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai mengkategorikannya, kita langsung klik save di pojok kanan atas. Nah, untuk yang kategori bobot juga sama. Kalau tadi di sini total poin tadi itu kita tulis 100% sebagai nilai total, nilai maksimal tugas itu, tapi ini kita bikin persentase. Esai itu tugas dengan kategori esai adalah nilainya 50%, bobotnya 50% misalnya. Kita mau tambahin lagi. Tambahin kategori berikutnya misalnya PR 10%. Tambahin. Mau main apa? Mohon maaf Ibu, boleh di mute dulu. Di mute dulu. Oke. Lalu kategori berikutnya tambahin lagi misalnya ulangan 30% misalnya. Tambahin sesuai kebutuhan kita. Nah, sebelum kita save, pastikan semuanya total sudah 50%. 100%. Jadi sebelum 100% kita nggak bisa save. Ya, setelah itu kita klik save di pojok kanan atas. Nah, setelah selesai setting itu, baru kita bikin tugas. Sebelum masuk bikin tugas, saya akan pindah ke prakteknya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya akan kelas 6 tadi ya. Ya, kita akan mencoba setting grading system atau sistem penilaian langsung. Ya, kita masuk kelas yang kita tuju. Tadi sudah ada kelas drama kelas 6. Kita klik sini, masuk kelasnya, kita klik gear. Sini. Nah, ini di mana adanya? Kita scroll paling bawah. Nah, di sini ada grading. Ada grade calculation. Ada no overall grade. Ya. Total point. Kalau no overall grade, nilainya hanya dinilai per tugas yang dikumpulkan. Nanti kita manual menghitungnya. Kita bisa download via Excel nanti. Ya. No overall grade. Kita pilih total point. Setelah sudah dipilih, kita mau nunjukin nggak ke siswa nilai total poinnya. Kalau kita mau nunjukin, kita klik OK. Kalau enggak, ya jangan. Ya. Di sini ini opsional. Lalu kita pilih kategori, bikin kategori baru. Misalnya, ini teori. Saya bagi dua karena saya drama. Saya bikin teori.
Maksimal nilai 100. Praktek. Ya. Oke. Ya, saya bikin satu lagi. Penampilan. Ya. Satu lagi. Penulisan. Oke, jadi ada 4 kategori saya buat. Setelah selesai, saya klik save di atas sini. Maka kelas drama 6 itu sistem gradingnya adalah total point. Kalau kita mau ganti jadi bobot, tinggal kita pindah lagi ke tadi, masuk setting lagi, kita ganti lagi jadi weighted. Ya, kita bisa ganti. Seperti itu. Ya. Udah. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Kalau sudah jelas, saya lanjut dulu ke membuat kelas. Ya. Gimana, Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi memang agak banyak kan ya untuk sistem gradingnya itu, dan mungkin beberapa juga agak bingung. Intinya, kalau misalnya masih bingung, sebenarnya kita bisa pilih untuk nilai per tugas gitu ya. Iya. Kan? Misalnya tadi no overall grade. Misalnya tadi Bapak Ibu bingung, bisa pilih di sini nih. Di sini nggak usah bikin seperti ini. Itu nilai per tugas aja. Ya, nilai per tugas. Nah, kalau saya bikin begini, saya bikin memang capek di depan, tapi di belakang nggak sudah merekap nilai, dan langsung jadi nilai saya. Jadi nggak perlu saya rekap lagi. Sudah dibantu sama si Google Classroom ini untuk merekap nilai anak-anak murid saya. Seperti itu. Tapi kalau memang masih kebingungan, pengennya per tugas aja, Pak. Tugas. Udah, kita pilih no overall grade. Ya, pilih yang ini nih, paling atas, no overall grade. Nilainya per tugas saja. Nanti kita tinggal manual ke spreadsheet kita masing-masing. Ke Excel kita masing-masing atau ke catatan kita masing-masing. Jadi ada yang bertanya kayaknya, Bu? Ya, nah ini katanya di setiap tugas guru harus buat grade sama, kalau sebagai siswa lihat grade-nya di mana? Sebagai siswa nanti lihatnya grade sama Pak di kolom yang tadi juga nanti akan ada muncul. Kalau saya seperti ini, dia bisa lihat nilainya di grade juga, di tab grade. Oke. Kalau itu tapi kalau diizinkan kan ya Pak? Kalau diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi sebagai guru kita bisa pilih apakah akan mengizinkan anak-anak melihat nilainya ataupun tidak gitu kan ya Pak? Ya, betul. Nah, tadi ada yang tanya lagi tuh Bu Nanda, kayaknya terlalu cepat deh masuk situ. Iya, kayaknya setting grade-nya ini tadi omongan soal grade ini agak cepat karena itu membingungkan gitu. Tadi ada yang tanya setiap tugas guru harus buat grade, kayaknya mungkin bingung soal grade overall tadi itu loh Pak. Nah, sebentar ya. Jadi di setiap tugas guru harus buat grade. Ini hanya dibuat di awal. Ini hanya buat di awal. Nanti ketika kita membuat tugas, tergantung bobot atau tergantung tugasnya itu apa. Kalau tugasnya hanya untuk mengecek pemahaman anak-anak dalam satu materi kecil, saya tidak nggak perlu dan menurut Bapak Ibu tidak perlu dikasih grade, ya tidak usah apa-apa. Misalnya cuma untuk quiz untuk ngecek nih apakah anak-anak ngerti apa enggak, dan belum ada penilaiannya, ya nggak usah dipaksakan dengan nilai, ungraded aja nanti. Nah, makanya belum sampai ke sana kita nanti nih, kita akan ke sana nih di kelas drama. Ya, silakan Bu. Oke. Maaf, itu kalau tadi kan berarti harusnya di awal kelas ya Pak bikin grade-nya ini. Kalau misalnya ternyata kelasnya sudah berjalan, sudah ada tugas, apakah di tengah-tengah itu bisa dibikin grade ini? Terus nilai-nilai yang ada akan mengikuti apa gimana Pak? Bisa, tapi kita harus kerja 2 kali. Kita harus mengedit semua tugas yang sudah diberikan. Okay. Kita harus mengedit semua. Nah, karena kita sudah setting ini sebagai defaultnya buat kelas saya, kelas drama, grading sistemnya, maka kita akan langsung lanjut membuat kelas. Ini kayaknya materinya saya akan berhenti di membuat kelas, nanti lanjut ke Bu
Endah ya Bu ya, karena sudah Ya. setengah Sudah 3. waktu. Maaf. Digantian dengan Bu Endah. Bentar, kita lanjut membuat kelas dulu ya. Membuat tugas dulu, sorry. Tidak usah pakai PowerPoint. Langsung saja kita ke sini. Classwork. Tadi Bapak Ibu ada yang tanya, Pak, lihat nilainya bagaimana? Bagaimana mau lihat nilai? Kan belum saya kasih tugas. Belum mengerjakan. Kelasnya masih kosong. Ya. Gitu ya. Sebentar, saya akan buat tugas. Nah, di sini ada assignment, quiz assignment, questions, materials, reuse post, sama topik. Nah, kalau assignment ini penugasan bahasa Indonesianya. Kalau kita akan coba ini, penugasan. Kita klik, nah, kita akan masuk ke halaman. Misalnya, menyaksikan atau menulis review dari pementasan teater koma. Kalau gitu ya. 1. Silahkan saksikan video pementasan yang saya posting attach di bawah. Buatlah review atau kritik terhadap pementasan itu. Ya, minimal review atau kritik 3 paragraf. Ya, ini ya. Nah, setelah ini kita bisa langsung add. Kita bisa ambil dari YouTube. Ya, karena saya nggak punya videonya, mungkin saya bisa ambil dari YouTube. Saya klik YouTube, ada Google Drive, link, file YouTube. Saya ambil dari YouTube. Oh, saya belum punya nih linknya. Cari dulu aja. Teater, Anda cinta. Cari di sini. Nah, ini ada nih, kita pilih satu aja nih. Misalnya kita pilih satu di sini, yang pendek-pendek aja lah. Misalnya kita ambil ini, kita langsung add. Nah, maka langsung muncul di bawah sini. Ya, langsung muncul di bawah sini. Setelah ini sudah selesai, bagian ini sudah selesai, kita menuju ke bagian yang sebelah kanan. Apakah tugas ini hanya untuk kelas 6 atau juga kita mau kasihkan ke kelas yang lain? Kita tinggal klik saja nih. Oh, kita mau kasih ke kelas 5 juga, kita bisa klik. Atau cuma untuk kelas 6. Sudah kelas 6 saja. Balik lagi. Ya. Ini pun kita bisa pilih apa kepada spesifik murid, kepada individu-individu tertentu, atau kepada semua murid yang ada dalam kelas kita. Kalau misalnya kita mau ngasih tugas tambahan, ya udah, kita hanya pilih murid-murid yang menurut kita kurang misalnya. Oh, dia belum masuk KKM nih, total nilainya. Ya udah, kita bikin tugas baru, kita klik aja nama-nama dia. Jadi tugas ini tidak akan muncul di siswa lain yang nilai sudah bagus, seperti itu. Nah, sekarang kita buat untuk semua student saja ya, semua siswa. Nah, kategorinya nih, kita lihat. Tadi kita sudah buat teori, praktek, penampilan, menulisan. Ini tadi ada di penulisan atau teori. Teori. Kita ambil teori dulu. Teori misalnya, poinnya 100. Tenggat waktu. Ada due date, tenggat waktu. Tenggat waktu ini penting untuk kita tulis. Kenapa? Karena kalau kita tidak tulis tenggat waktu, maka dia tidak akan muncul di class card yang ada di lobi utama Google Classroom. Jadi tidak ada dan tidak akan muncul di kalender. Jadi anak-anak tidak dapat reminder akan tugas ini ketika nanti anak-anak buka Google Classroom.
Makanya saya bikin misalnya due date-nya tanggal 24. Jam berapa? Kalau ini kita kosongin, ya, maka dia akan masuk ke jam 23.59. Ya. Topik. Nah, topik ini kita sendiri yang membuat sesuai dengan bidang studi kita. Setelah saya drama, saya punya apresiasi, saya punya menulis naskah atau punya pementasan. Saya bikin karena ini apresiasi, saya bikin no topic, create, ya. Kita klik ini, drawbarnya kita klik create topic. Tulis apresiasi. Jadi selain ada kategori penilaiannya, juga ada topik. Jadi semua tugas yang apresiasi kita akan masukin ke topik apresiasi agar terkumpul di situ. Nah, di bawah ada rubrik. Nah, rubrik ini akan saya kasih sesi khusus nanti ya di mentor. Nah, setelah ini, apakah mau langsung kita assign pada saat itu juga atau kita mau schedule? Nah, kalau kita klik tadi di sini di pojok atas, jangan kalau mau langsung kita tugaskan, langsung aja klik assign, ya. Nah, yang sebelah sini. Kalau kita masih mau aku mau scheduling buat hari besok pagi misalnya, kita schedule, kita pilih tugasnya buat dikasih kapan nih? Dikasihnya besok tanggal 23 jam 8 pagi. Jadi tanggal 23 jam 8 pagi, maka tugas ini akan langsung di-posting di Google Classroom kita. Jadi sebelum jam 8, sebelum tanggal 23 jam 8 pagi, tugas ini belum sampai ke anak-anak. Seperti itu. Kalau kita mau langsung kirim, langsung saja kirim nih. Kita klik assign. Klik. Nah, oke, sudah jadi tugasnya. Coba dicek di screen Bapak Ibu yang tadi jadi murid saya. Apakah sudah muncul seperti ini? Nah, kalau sudah muncul, akan seperti ini munculnya. Dan dia akan muncul juga di sebelah kiri, upcoming, due Monday. Seperti ini. Ya. Kalau saya klik, kalau guru yang klik, maka akan kelihatan seperti ini. Ini sudah di-assign, sudah ditugaskan, tapi belum ada yang mengumpulkan. Ya, kalau sudah ada yang ngumpulin, saya bisa langsung kasih nilai dan kasih feedback. Sampai di sini membuat tugas sudah selesai. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Kalau kita mengajar di 4 kelas paralel, tugasnya sama, langkah yang harus dilakukan. Apakah membuat satu kelas lalu berikutnya mengcopy? Nah, tadi saya sudah sampaikan di sini, coba saya edit lagi ya kelasnya ya Bu ya. Saya edit ini, saya ulang ya. Nah, di halaman ini kan sudah selesai nih. Saya mau kirim tugasnya buat karena ini sudah ada di sini selesai, sudah for all student. Saya akan bikin yang baru deh. Ya, saya akan bikin baru. Bentar ya. Saya akan bikin baru. Saya akan bikin baru. Nah, kalau seperti ini, misalnya tadi anggap saja ini sudah diisi penuh ya. Ibu tadi yang apakah kalau kita ngajak kelas paralel, tugasnya sama, bisa dikirim sekali, bisa. Tadi setelah ini sudah selesai, kita isi, kita ke sini nih Bu, bagian yang ini, kolom yang ini nih, kolom yang ini. Nih, ya. Kita klik ini kelasnya nih. Kita bikin ke bawah, scroll. Nah, kalau kita sudah punya kelas paralel kita, tinggal kita klik centang aja nih. Maka tugas yang tadi kita buat akan diposting di semua kelas yang kita kasih centang. Menggema. Oke. Apakah sudah jelas lagi? Sudah Pak. Ya. Jadi, kalau kita mau ngajar kelas atau memberikan tugas kepada kelas paralel, anggaplah ini semua kelas 6 ya, 6A, 6B, 6C misalnya.
6A, 6B, 6C. Ya sudah, kita bikin sekali, langsung kita centang semuanya nih kelas 6. Karena ini tugas berkelas 6 ya. Centang semua berkelas 6, tinggal kita posting lagi. Lanjutkan prosedurnya seperti yang tadi saya sampaikan. Gitu. Apakah sudah jelas? Ibu tadi yang bertanya? Iya Pak, boleh pakai suara ini? Boleh, Gini Bu, Pak, silakan, Bu. pertanyaannya gini, kemarin kan saya juga udah coba, saya ada kesulitan, jadi kan ngajar itu ke depannya itu kan akan ada beberapa materi-materi berikutnya ya. Nah ketika kita sudah bikin 4 kelas, ini udah materi udah selesai. Nah berikutnya tugas berikutnya untuk materi yang baru itu bisa dibuat seperti ini juga atau gimana? Karena kemarin saya ternyata nggak bisa gitu, jadi saya kebingungan sendiri gitu loh. Maksud Ibu bikin tugas baru lagi di Iya, luar ini? tugas ini kan materi pelajaran kami misalnya hari ini biologi sel, minggu depan kan materi tentang bioprosesnya, minggu depan tentang jaringan hewannya, minggu Ya. depan lagi jaringan tumbuhannya. Nah itu apakah kita bikin dulu itu semua, baru nanti dikirim ke kelas-kelas yang baru, atau kita bisa, ini kelas sudah jadi semua, materi pertama udah selesai, terus materi kedua bisa gitu ya kita masukkan seperti tadi? Bisa, Bu. Oh bisa. Bisa, Bu. Jadi seperti Iya, ini, iya. Bu. Misalnya gini, ini kan tadi saya sudah bikin nih ya. Ini tadi kan materinya adalah menulis review. Nah, Ibu bisa bikin topik, Bu, di sini, Bu. Ketika dikumpulin semua tadi biosel misalnya. Iya. Lalu yang kedua bio farma atau bio apa gitu. Ini bisa dibikin topik-topik baru, jadi semua ngumpul di sini tugasnya. Misalnya ada untuk apresiasi, saya ini misalnya akan bikin 5 tugas apresiasi. Ya, lalu berikutnya ada 5 tugas pementasan, 5 tugas penulisan. Setelah seperti itu. Gitu ya. Jadi kita bisa bikin berkali-kali, Bu, tugas ini, Bu. Nggak bisa bikin, nggak usah bikin kelas baru lagi. Di kelas yang ini saja satu nih. Nah, kalau material, saya akan posting di sini, Bu, di material. Material tadi bentuknya sama. Kita bisa posting PDF, kita bisa posting file, kita bisa posting video, dan segala macamnya di material. Gitu. Gimana, Bu? Sudah jelas? Iya, insya Allah cukup jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan, Bu? Bu Nanda? Ya. Tadi ada pertanyaan tentang partisipan, tentang nama murid, tapi tadi sudah dijawab oleh Bu Endah. Mungkin bisa langsung aja setelah ini berarti kita masuk ke materi Jisut apa bagaimana, Pak? Maksud saya masuk ke Jidok dan yang lain-lain. Oke, sebentar ya. Ini kita masuk ke Sebentar. Jadi ini Jidok ini hubungan dengan penugasan ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya akan lanjut. Kalau apakah sudah ada yang Oh, maaf sebelumnya Pak Rizky, tadi ada yang bertanya bedanya tenggap sama schedule. Tadi sudah dijawab di chat sih, cuman saya nggak tahu ini apakah sudah cukup jelas atau belum. Mungkin bisa dijelaskan jelas tadi. Tenggat itu batas anak mengumpulkan tugas. Tenggat waktu itu adalah batas terakhir anak mengumpulkan tugas. Kalau schedule atau penjadwalan itu tanggal di mana kita mulai memberikan tugas kepada anak. Misalnya saya buat tanggal 22, tapi saya proyeksikan saya pengen tugas ini diberikan ke anak-anak tanggal 26. Saya tinggal tulis scheduling. Jadi tanggal 26 saya udah nggak mikir lagi. Udah jadi semuanya tinggal jalan otomatis. Tak sesuai dengan tanggal yang saya jadwalkan. Itu bedanya tenggat sama schedule. Kalau schedule adalah awal di mana saya menyampaikan tugas. Kalau tenggat itu adalah hari terakhir atau waktu terakhir anak bisa mengumpulkan tugas.
Seperti itu. Oke. Baik, bisa dilanjut, Pak Rizky. Oke, apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? HP punya orang tua. Oke. Ya, ini masih mengenai nama anak, Pak. Jadi kan ada beberapa anak yang namanya tidak sesuai dengan anaknya. Maksudnya emailnya itu kan tidak sesuai dengan nama. Iya, Sebetulnya kita bisa bikin akun anak-anak. Nah, nanti akun anak-anak ini berhubungan sama orang tua. Orang tua bisa membuatkan akun anak-anak, nanti larinya akun itu akan dalam pengawasan orang tuanya. Ini butuh satu sesi lagi untuk menjelaskan sampai selesai sebetulnya. Kalau begini. Nah, tapi nanti kalau bisa disampaikan lagi nanti di mentoring atau via WhatsApp, nanti saya sampaikan tutorialnya via PDF. Bagaimana orang tua bisa membuat akun untuk anaknya. Jadi perbedaannya apa akun untuk dewasa sama akun untuk anak? Akun untuk anak itu tidak bisa buka YouTube kecuali YouTube Kids. Semua aplikasi yang ratingnya dewasa atau di luar umur anak itu tidak akan bisa diinstal di handphone tersebut jika menggunakan akun anak. Gitu. Oke. Ada lagi kayaknya tuh, Bu. Jadi masih mengenai tenggat. Kalau misalnya sudah lewat batas waktu, apakah masih bisa dilihat? Kalau mengumpulkan mungkin berarti nggak bisa. Tapi apakah masih bisa dilihat tugasnya? Kita bisa set betulnya apakah anak bisa mengumpulkan setelah tenggat atau tidak. Kalau anak mengumpulkan setelah tenggat, itu akan ditandai dengan telat mengumpulkan. Atau bahasa Inggrisnya turn in late. Dikumpulkan telat. Jadi anak tetap bisa mengumpulkan tugas, tapi kita dapat notifikasi sebagai guru bahwa anak ini si A mengumpulkan tugasnya telat. Seperti itu. Jadi masih bisa ngerjain tugas. Ya. Tergantung bagaimana kita men-setting kelas kita. Nah, di mana nyetingnya? Ada di setting kelas. Ini ada di ini. Ini ada di yang bayar kayaknya. Di sini nggak ada kayak itu. Oke, hanya ada di akun bayar nyeting itu. Tapi anak bisa mengumpulkan telat intinya. Bapak Ibu ya. Anak tetap bisa mengumpulkan setelah tenggat lewat. Setelah tenggat lewat sekarang tidak bisa dilihat lagi sama siswa ya. Masih bisa Bapak Ibu. Anak-anak masih bisa mengumpulkan tugasnya walaupun telat. Tinggal, kalau saya biasanya bikin kesepakatan di awal sama murid, kalau telat 2 hari, setelah 1 hari masih toleran, telat 2 hari, kurangin 5% nilainya, 10% sampai 50% kalau lewat dari seminggu. Itu tergantung kebijakan gurunya masing-masing. Tapi masih bisa mengumpulkan tugas. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, ini ada pertanyaan, mungkin ini in general ya. Kan kalau misalnya kita nih setting kelasnya dalam bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, apakah nanti misalnya kita mengundang wali murid, apakah tampilan Google Classroom di mereka hanya bisa bahasa Inggris atau mereka bisa ganti ke tampilan bahasa Indonesia? Pertanyaan saya adalah, apakah di kelas drama kelas 6 ada yang tampilannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Mungkin maksudnya itu kali ya Pak, kayak stream, classwork, people, dan grades itu ya. Karena harusnya kalau ini kan sesuai dengan yang kita pilih ya. Ini yang saya pilih, bahasa Inggris.
Tapi yang tampil di tiap-tiap anak bisa berbeda sesuai dengan settingan Google account mereka. Kalau mereka di Google account memilih bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia, ini akan tampil dalam bahasa Indonesia. Contohnya ada sebentar. Oke, sebentar. Nih, ini saya buka sebentar ya. Ini nanti ada kelas yang Bapak Ibu mesti masuk nih kelas ini nanti ya. Nah, sekarang. Apakah ada? Tampilannya belum ada. Oke, saya ganti share screen-nya. Nah, ini Bu Endah bikin ini dalam bahasa Indonesia. Kalau kita buka menggunakan akunnya LPK, ini tampil dalam bahasa Indonesia. Karena saya tergabung di sini sebagai co-teacher, guru kelas, sebagai guru juga di situ. Tapi yang tampil di sini tetap bahasa Inggris sesuai settingan akun saya. Kalau kita buka menggunakan akun LPK Diafragma, ini tampil dalam bahasa Indonesia. Aliran, tugas kelas, anggota, nilai. Seperti itu. Jadi tergantung masalah bahasa, tergantung bagaimana settingan kita saat membuat Google account. Itu. Gimana Bu Nanda? Ada lagi? Ya, ini mungkin ini karena waktunya juga sudah kita udah jam 2.44 ya, mungkin bisa berlanjut ke materi selanjutnya. Ini ada sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan teknis di chat room yang mungkin nanti bisa kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ya yang belum terjawab bisa nanti dibahas kembali di sesi mentoring atau mungkin di WhatsApp group ya. Iya, betul. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Saya sebelum jam 3 buat Bu Endah nih. Kita punya waktu 15 menit buat jelasin semuanya ya. Inilah. Oke. Apa yang dimaksud dengan kolaboratif, pembelajaran kolaboratif? Ini seperti ini. Jadi kita bikin satu file dalam sebuah file itu kita kerjakan sama-sama. Namanya collaborative learning kalau saya bikinnya. Kalau saya sudah buat contoh tugasnya ada di kelas 5. Nah, di sini di tugas yang ini melengkapi naskah. Saya minta anak-anak untuk melengkapi naskah menggunakan Google Doc. Jadi saya posting satu ini, ya. Silakan melengkapi naskah di bawahnya dengan dialog yang dibuat berdasarkan sinopsis yang ada pada bagian atas naskah. Isi bagian yang kosong atau bagian yang belum diisi oleh siapapun. Tulis namamu dengan tanda kurung di tempat kamu menambahkan naskah atau dialog. Nah, saya share file ini, ya, dengan settingan semua orang bisa edit. Anak-anak bisa edit, saya bisa edit. Ya, kita ulang dari awal ya, proses saya. Flashword, create. Kita masuk ke assignment tadi. Masuknya menulis naskah kolaboratif. Misalnya tadi sama ya. Bentar saya masukin. Saya drag dulu deh. Saya mau copy paste dari yang tadi. Ini ya, sebentar. Jadi, nah, di sini ya saya edit. Itu sama. Nah, di sini saya tinggal create. Klik apa yang mau saya create. Kan di materi tadi ada Google Docs, Google Slides, Tips, Drawing, sama Form. Nah, di sini semuanya ini bisa kita setting untuk
kolaboratif. Kita bisa mengerjakan satu file sama-sama. Contoh tadi naskah. Kita buat nih. Dia akan keluar halaman baru, halaman Google Docs kosong. Nah, di sini kita bisa setting. Misalnya, silahkan tulis naskah, silahkan lengkapi dialog di bawah. Andi misalnya, hai, siapa kamu? Kenapa kamu menangis di sini? Misalnya. Lalu, ini Rudi, titik 2, saya kosongin. Nah, oke. Andi, oh begitu. Oke. Kita satu file nih. Saya buat satu file. Saya back ke sini aja. Saya tutup nih. Klik. Tinggal kita ganti di sini settingannya. Ini masih untitled dokumen ya. Saya bisa klik dulu buat edit dulu. Ganti nama judulnya. Misalnya, Rudi dan Andi. Kita tutup lagi. Nah, kita ganti ini aksesnya. Akses siswa di sini kita ganti student can view file. Kalau ini siswa hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit. Ya, kita klik lagi. Di bawahnya ada student can edit file. Kita bisa edit bareng-bareng sama siswa. Yang berikutnya, make a copy for each student. Jadi setiap siswa mendapatkan lembaran yang berbeda dengan nama anak ditulis di file itu. Akan dapat file berbeda dengan nama anak tertulis di file itu untuk dikumpulkan. Karena saya mau bikin kolaborasi, semua anak bisa nulis di satu file yang sama, saya bikin students can edit file. Ya. Oke. Nah, di sini saya tinggal klik tadi, lengkapi yang tadi ini, semua kelas, kategorinya ini penulisan, misalnya due date-nya tanggal 24 juga kita buat, time-nya opsional, nggak perlu, topiknya tadi. Nah, kita bikin topik baru nih, supaya nggak numpuk tugasnya, gampang nemuinnya misalnya, menulis naskah. Format JPG, benar ya Bu ya? Menulis naskah. Kita belum pakai rubrik, nanti rubrik di sesi berikutnya. Kita assign. Nah, Bapak Ibu nanti yang buka kelas drama saya, silakan buka, ya, silakan buka, lalu klik dokumennya. View assignment, buka classwork-nya, buka untitled dokumennya, dibuka. Klik, silakan edit seperti yang Bapak Ibu mau tulis. Apa saja boleh tulis ini sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Pak Rizky? Ya. Ya, mohon maaf aku motong. Ini kan waktunya kita sudah lewat, ini sudah jam 3, sudah waktunya untuk masuk materi berikutnya. Mungkin kalau untuk mencoba bareng-bareng Google Docs ini bisa dilanjut saat mentoring kali ya. Jadi ini hanya perkenalan aja bahwa ini sudah dinulis bisa saling, ya. Betul. Semua orang bisa ikut menulis, gitu, seperti itu. Ya. Sudah ada yang ngedit tuh, berebutan ngeditnya. Ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu, karena kebetulannya singkat, saya bikin naskahnya juga pendek. Nanti kalau besok sih saya akan bikin naskah sesuai dengan jumlah anaknya. Jadi semua bisa kolaborasi kerjain di sini sama-sama. Jadi nggak cuma di Google Docs, prinsipnya sama di semua dokumen yang ada tadi, di semua dokumen yang ada di attachment tadi, bisa drawings, bisa bisa sheet,
bisa slide, bisa form. Ya, edit. Nah, tadi menjawab pertanyaan penutup ya, sebagai penutup. Ya. Tadi ada Bapak yang bertanya, boleh nggak pakai JPG supaya anak-anak nggak mencontek? Prinsip kolaborasi adalah kita saling menguatkan. Jadi ada materi, ada ujian yang kita, ada assessment yang kita bikin tidak mencontek, agar anak tidak mencontek. Tapi untuk kolaborasi, anak mesti ngelihat, nih temanku di atas nulis apa ya? Jadi aku tinggal nerusin di bawahnya gitu loh. Jadi emang saya bikin ini untuk kolaborasi, semua orang terlibat mengerjakan tugas. Nanti tinggal tulis namanya dalam kurung Rizky yang menulis ini di belakangnya. Saya Rizky sedang sedih, oke. Anonymous. Nah, nama anak terlindungi kalau pakai akun pribadi, nama anak terlindungi karena yang muncul di sini Anonymous Golfer, Anonymous Buffalo, Anonymous Anteater, dia namanya tidak kelihatan. Kalau Google account yang pribadi. Begitu. Kalau namanya Google account yang berbayar, nama anak akan kelihatan. Seperti itu. Oke? Sampai di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak saya kembalikan ke moderator. Bisa langsung tahu mana siswa yang aktif atau tidak ya? Betul, Bu? Ya, bisa. Ketahuan anak yang aktif dan tidak. Jadi, prinsip kolaborasi semuanya sama. Entah dia pakai slides, docs, tips, atau drawing. Gitu. Oke? Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya akan saya jawab via WA atau pada saat mentoring. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kecepatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rizky atas penjelasannya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan sedikit, Google Classroom ini benar-benar, makanya namanya Classroom itu benar-benar seperti kelas ya Pak, Bapak Ibu. Jadi kita bisa setting tugas. Jadi kalau sebagai guru mungkin kita biasanya begitu awal tahun kita menyusun kelas kita 1 tahun ke depan itu seperti apa, atau setidaknya 1 semester ke depan, 1 bulan ke depan gitu. Nah itu sangat mungkin dilakukan di Google Classroom gitu, seperti tugas-tugasnya dari awal kita udah setting tugas-tugasnya, ataupun materi-materinya bisa kita setting dari awal, termasuk juga dengan penilaian untuk nanti terakhir dari raportnya. Mungkin seperti itu. Dan kalau bisa saya simpulkan lagi, mungkin ini bedanya dengan kalau misalnya masih pakai hanya WA group kali ya. Karena kan kalau WA group suka ke timpa-timpa dan yang lain. Kalau ini kan kayak tugas semua tetap ada. Sampai di situ saja mungkin untuk Google Classroom. Selanjutnya akan ada materi untuk assessment dari Ibu Enda Fajar. Tapi sebelum itu mungkin kita break dulu karena lumayan panjang dari tadi, udah dari jam 1 mungkin ada yang mau break. Jadi mungkin pembicaranya juga mau break. Jadi kita break dulu 5 menit, baru nanti kita akan mulai lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.